Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang sudut istimewa. Diharapkan nanti ketika kalian setelah melihat video pembelajaran ini, kalian dapat membuktikan nilai dari sudut istimewa dan menentukan nilai dari sudut istimewa. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri ini. Kita review ulang ya. Diberikan segitiga seperti ini, segitiga ABC, di mana sudut siku-sikunya terletak pada C. Di sana terdapat sebuah sudut alfa, yaitu sudut yang terletak pada A. Pada A besar di sini, kita mempunyai nilai A kecil di sini. Untuk C besar di sini, depannya kita memiliki panjang BA yang kita sebut sebagai C kecil di sini. Maka yang B besar di sini memiliki sisi yang ada di depannya yang kita sebut sebagai B kecil. Dalam perbandingan trigonometri, kita mengenal yang disebut ada sin, ada cos, dan juga ada tan. Sin, cos, tan, serta sekan, kosekan, dan kotan adalah bagian daripada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau di sini diberikan nama alfa, maka kita akan berbicara tentang sudut alfa. Maka kita beri nama di sini, kita berbicara tentang alfa. Pada pertemuan sebelumnya, kita menyingkat bahwa yang disebut sin alfa adalah, betul, demi, yang artinya bahwa dia depan miring. Kalau cos alfa, sami, berarti samping miring. Tan alfa, desa, berarti depan samping. Sedangkan pada sekan alfa adalah kebalikan daripada cos alfa. Maka di sini kita bisa tuliskan menjadi misa. Tidak perlu dihafal ya. Yang kalian pegang konsepnya hanya sin, cos, tan saja. Maka kalau kosek artinya apa? Betul, kebalikan dari sin ya. Sin alfa. Gampang mengingatnya. Kalau di sini hanya sek saja, sekan saja, maka lawannya adalah cos. Kalau sudah ada kosekan, maka lawannya adalah sin. Karena lawannya dari sin, kebalikannya dari sin, maka kalau kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, di mana sin alfa adalah demi, maka kebalikannya menjadi mide. Sedangkan kotan alfa berarti kebalikan dari tan alfa. Berarti sade. Kalau tadi untuk tan adalah desa. Lalu bagaimana kita melihatnya pada segitiga di samping? Kita lihat yang disebut depan adalah depan daripada alfa. Maka depan di sini adalah A. Sedangkan samping daripada alfa adalah B. Di sini samping.
Dan BA adalah miring, bagian yang miring. Maka kita tinggal translate saja. Depan berarti A per miringnya C. Sami berarti samping, B per C. Desa berarti depannya A, sampingnya B. Kebalikan daripada kos berarti C per B. Kebalikan daripada sin yaitu kosekan yaitu C per A. Dan kotan yang merupakan kebalikan daripada tan menjadi B per A. Perbandingan trigonometri yang akan kita bahas di sini adalah sudut-sudut istimewa. Apa itu sudut-sudut istimewa? Sudut istimewa di sini adalah suatu nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan secara langsung tanpa kita menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Jadi kita bisa menentukan secara langsung. Siapa saja yang disebut sudut istimewa? Ada 0, ada 30, ada 45 derajat, ada 60, dan ada 90. Jika kita amati pada gambar ini, kita tahu bahwa pada gambar ini, pada trigonometri yang berhubungan dengan sudut istimewa, di sini kita anggap jari-jarinya adalah R di sini. Maka yang disebut daripada sin alfa, karena di sini adalah R di sini, maka yang disebut sin alfa adalah, apa tadi sin? Betul, sin adalah demi, depan, miring. Jika jari-jari di sini kita buat sama dengan 1, maka sin alfa di sini adalah depannya, yaitu PP absen, PP absen di sini, dan miringnya adalah OP. PP absen di sini artinya siapa? Y ya, sedangkan OP yaitu R. Jika kita ambil jari-jarinya atau R-nya sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan di sini bahwa nilai sin alfa adalah Y. Siapa Y ini? Y adalah titik koordinat daripada P pada sumbu Y, di mana P adalah koordinat X, Y. Logika yang sama untuk kita selesaikan pada kasus cos alfa. Karena cos alfa adalah sami, sampingnya adalah pada posisi OP absen, miringnya masih OP. OP absen di sini adalah X. Dengan OP jari-jarinya yaitu 1, maka di sini yang disebut sebagai cos alfa adalah Y. Dan untuk nilai tan sendiri yaitu siapa? Tan adalah desa, depan, samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Jadi konsep dasar ini yang nantinya akan kita bawa untuk menentukan nilai-nilai daripada sudut istimewa. Kita lihat terlebih dahulu sudut istimewa yang pertama, yaitu untuk 0 derajat. Perhatikan grafik yang ada, di mana
P di sini adalah 1,0. Jari-jarinya 1 ya. X, Y di sini berarti X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Pada sebelumnya, yaitu kita tahu untuk yang disebut sin alfa, atau di sini kita tulis adalah sin 0 derajat, sin alfa adalah bernilai Y per 1 atau bernilai Y. Maka di sini karena berbicara 0, maka sama dengan Y, Y-nya di sini adalah 0. Maka kita punya bahwa sin 0 derajat adalah bernilai 0. Untuk cos 0 derajat, berarti tadi kalau cos artinya apa? X ya. Karena cos artinya X, kita lihat X-nya adalah 1. Sedangkan untuk tan 0 derajat, yaitu Y per X. Karena Y-nya adalah 0, X-nya adalah 1, maka 0 per 1 sama dengan 0. Maka di sini kita punya nilai bahwa untuk sin 0 derajat sama dengan 0. Nilai cos 0 derajat adalah 1. Tan 0 derajat adalah 0. Ini nilai sudut istimewa yang pertama. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut 30 derajat. Kita perhatikan gambar berikut. Pada 30 derajat di sini, kita bisa membuat, kita sudah menyepakati tadi bahwa OP adalah 1, 30 derajat di sini, kita buat bayangan yang sama-sama sudutnya yaitu 30 derajat. Karena sama-sama 30 derajat, kalau kita tarik garis di sini, maka ini pun akan nilainya sama dengan OQ. Jika pada sudut 30 derajat dan 30 derajat di sini, maka kita akan mendapatkan sudut 60 derajat. Kalian bisa melihat bahwa ini merupakan segitiga. Berapakah total daripada sudut segitiga OPQ? 180 derajat ya. Maka jika satu sudut sudah memiliki sudut 60 derajat, maka berapa sisa dari kedua sudut yang ada? Sisanya adalah 120 derajat. Nah, coba kita amati. Garis OP memiliki panjang yang sama dengan OQ. Artinya apa? Bahwa pada segitiga OPQ merupakan segitiga sama kaki. Karena dia merupakan segitiga sama kaki di sini, maka 120 derajat ini kita bagi 2. Maka di sini masing-masing mendapatkan sudut berapa? 60 ya. Nah, coba kita amati. Semua sudut ternyata 60 derajat. Artinya apa? Karena semua sudut adalah 60 derajat, artinya bahwa segitiga OPQ merupakan segitiga sama sisi. Karena merupakan segitiga sama sisi di sini, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa panjang daripada PQ adalah betul, 1 ya. Panjang PQ 1, maka karena dia memiliki sudut yang sama di sini, maka bisa dibagi 2 panjang daripada P absen, dan P absen Q. Bagi 2, maka kita mendapatkan bahwa
PP absen dan QP absen sama dengan setengah. Jika ini bernilai setengah di sini, maka kita sudah mendapatkan bahwa sin 30 derajat di sini, yaitu Y per 1, sama dengan setengah per 1. Kita tuliskan di sini berapa? Setengah ya. Selanjutnya, karena pada segitiga ini, coba kalian perhatikan arsiran kuning tersebut. Pada segitiga tersebut, kita sudah tahu bahwa nilai daripada Y setengah. Bagaimana kita mencari nilai X-nya? Betul, pakai teorema Pitagoras. Pada teorema Pitagoras berlaku bahwa OP absen kuadrat ditambah PP absen kuadrat sama dengan OP kuadrat. Atau kita bisa menuliskan bahwa OP absen sendiri adalah siapa? OP absen di sini adalah X kuadrat. PP absen kita sudah dapatkan tadi ya. Berapa? Betul, setengah pangkat 2 di sini. Sedangkan OP adalah bernilai 1. Maka kita akan mendapatkan nilai X kuadrat adalah 1 dikurangkan dengan 1/4, yaitu 3/4. Maka X sama dengan akar dari 3/4. Atau kita bisa menuliskan menjadi akar 3 per akar 4 menjadi 1/2 akar 3. Di sini kita dapatkan bahwa nilai X adalah setengah akar 3. Artinya apa? Bahwa cos 30 derajat sama dengan X per 1, maka sama dengan setengah akar 3. Lalu, untuk nilai daripada tan 30 derajat, yaitu Y per X, Y-nya tadi kita sudah dapatkan, yaitu setengah. X-nya adalah setengah akar 3. Kita bisa sederhanakan ya, menjadi 1 per akar 3. Atau dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Maka tan daripada 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Cosnya bernilai setengah akar 3, sedangkan sin untuk 30 derajat adalah setengah. Berikutnya, kita akan menentukan nilai perbandingan daripada 45 derajat. Coba kita amati lagi. Pada gambar berikut ini, 45 derajat. Kalau 45 derajat di sini, sedangkan ini adalah sudut istimewa, apakah kalian bisa menghitung sudut daripada P? Ingat bahwa pada segitiga totalnya adalah sudutnya 180 derajat. Karena satu sudut sudah diketahui yaitu 45 derajat dan sudut satunya adalah siku-siku, maka dikurangkan dengan 90 derajat, maka sisanya adalah 45 derajat. Maka kita dapatkan bahwa sudut P ini bernilai 45 derajat. Artinya apa? Ketika sudut P bernilai 45 derajat, betul bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki, di mana kakinya yaitu X dan Y. Karena segitiga sama kaki di sini,
sedangkan kakinya adalah X dan Y, maka kita bisa menyatakan bahwa nilai X dan nilai Y itu sama. X dan Y sama. Selanjutnya, melalui Pythagoras lagi, kita bisa mendapatkan bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Kita ganti ya. Kita bisa ganti salah satunya, X-nya yang kita ganti atau Y-nya kita ganti. Terserah kita mau ganti yang mana. Boleh kita ganti nilai X-nya. Kita ganti menjadi Y kuadrat ditambah Y kuadrat agar hanya ada satu variabel saja. 1 kuadrat 1 ya. Y kuadrat tambah Y kuadrat berapa? 2Y kuadrat sama dengan 1. Maka di sini Y kuadrat sama dengan setengah, Y-nya sama dengan akar dari 1/2, yaitu kita bisa buat dalam bentuk seperti ini. 1/2. Kalau kita rasionalkan menjadi setengah akar 2. Dari sini kita ketahui bahwa nilai daripada sin 45 derajat, yaitu Y/1, sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai cos 45 derajat. Cos 45 derajat kita bisa tahu di sini bahwa nilai X ini sama dengan nilai Y. Maka X-nya bernilai sama dengan setengah akar 2. Hal ini akan mendapatkan nilai daripada cos, di mana cos 45 derajat sama dengan X/1. X-nya adalah setengah akar 2. Dan nilai tan 45 derajat sendiri yaitu Y/X. Y-nya adalah setengah akar 2 dan X-nya setengah akar 2. Nilainya sama ya? Berarti sama dengan berapa? Betul, sama dengan 1. Kita sudah mendapatkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang 45 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri pada sudut 60 derajat. Kita perhatikan gambar berikut ini. 60 derajat ya yang dibentuk di sini. Kita ketahui bahwa di sini 60 derajat. OP masih merupakan jari-jarinya. Kita tentukan jari-jarinya adalah 1. Ketika OP ini bernilai 1 dan kita ambil tarik garis ada titik Q di sini, maka OQ di sini juga merupakan panjang jari-jari. Karena merupakan panjang jari-jari, berapakah panjang daripada OQ? Betul, 1 ya. Panjang OQ bernilai 1. Maka di sini karena OQ bernilai daripada 1, maka kalau ini 60 derajat, maka segitiga POQ ini akan membentuk segitiga apa? Sama kaki ketika kita melihat kaki yang sama antara OP dan OQ. Karena merupakan segitiga sama kaki di sini, maka kita lihat sudutnya semuanya sama. Sama logika dengan yang kita pakai tadi pada 30 derajat, maka OPQ ini akan membentuk yang namanya segitiga sama sisi. Maka di sana didapatkan bahwa PQ juga bernilai sama dengan 1. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa PQ sama dengan 1, OQ-nya sama dengan 1, maka P absen ketika kita tarik garis, maka di sana akan tepat berada di tengah-tengah. Ingat ya, sifat daripada segitiga sama sisi. Maka tepat di tengah-tengah, maka nilai OP absen di sini bernilai berapa? Setengah.
Betul sekali. Ketika kita sudah mendapatkan nilai X-nya adalah setengah, bisakah kita menentukan nilai daripada Y-nya? Karena dari sini ada merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, di mana OP absen kuadrat ditambah PP absen kuadrat akan sama nilainya dengan OP kuadrat. OP absen sendiri adalah siapa? Ini ya, X. Maka di sini X kuadrat ditambah PP absennya adalah PP absen berarti nilainya Y. Y kuadrat sama dengan OP. OP-nya adalah 1 kuadrat. Kita tahu tadi bahwa X-nya adalah bernilai setengah. Maka kita bisa tuliskan setengah kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Maka kalian akan mendapatkan nilai Y kuadratnya sama dengan 1 min 1/4, yaitu 3/4. Di sini Y-nya akan sama dengan akar dari 3/4. Atau kita bisa buat dalam bentuk seperti ini. Akar 4-nya adalah setengah akar 3. Maka kita akan mengetahui tadi bahwa nilai daripada sin 60 derajat, tadi apa ya sin itu? Y/1 ya. Y/1-nya sama dengan setengah akar 3. Kita ambil nilai Y-nya ini, yaitu setengah akar 3. Sedangkan cos 60 derajat, yaitu X/1, kita sudah dapatkan tadi X berapa? Setengah. Maka kita mendapatkan setengah per 1. Sehingga untuk tan 60 derajat, yaitu Y per X, Y-nya adalah setengah akar 3, X-nya adalah setengah, kita sederhanakan menjadi akar 3. Maka tan 60 derajat adalah akar 3. Selanjutnya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa yang terakhir, yaitu pada sudut 90 derajat. Kita amati, ketika pada posisi 90 derajat di sini, P-nya artinya berada pada puncak jari pada lingkaran, yaitu pada koordinat 0,1. Satunya adalah jari-jarinya di sini. Maka kita tahu bahwa nilai X-nya berapa? 0. Y-nya adalah 1. Maka sin 90 derajat yaitu Y per 1 sama dengan 1/1 yaitu 1 ya. Cos 90 derajat yaitu X per 1 maka di sini adalah 0/1. Berapa ya 0/1? Betul, 0 ya. Maka kita mendapatkan untuk tan 90 derajatnya yaitu Y per X. Y-nya adalah 1, X-nya adalah 0. Di sini tak terdefinisi. Ini adalah nilai perbandingan daripada sudut 90 derajat. Sudah beberapa sudut tadi yang sudah kita dapatkan, kita sudah mendapatkan nilai sudut sudut istimewanya, sambil dihafal ya. Kita harus tahu sudut-sudut istimewa itu apa saja. Di sini ada sin, cos, dan tangen. Nah, sudut istimewa tadi ada siapa saja ya? Ada 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Ingat, kalau 0 tadi artinya apa? Kayak tusuk sate, yaitu 0, 1, 0. Sedangkan 30 derajat untuk mengingatnya adalah diawali dari setengah. Setengah, setengah akar 3, dan sepertiga akar 3.
Pada 45 derajat ini istimewa spesial. Angka sin dan cosnya bernilai sama, yaitu setengah akar 2. Tannya bernilai 1. Kalau 60 derajat dibagi rata. Kalau semua sin alfanya adalah setengah akar 3, kita bagi rata untuk cos dan tannya. Bagi ratanya seperti apa? Bagi rata, sinnya adalah setengah akar 3, cosnya kita kasih setengah, tannya kita kasih akar 3. Untuk 90 derajat, sudut istimewanya sinnya adalah 1, 0, tak hingga. Dihafalin ya. Mudah kan menghafalinnya? Sekarang kita akan belajar tentang sudut depresi dan sudut elevasi. Apa itu sudut depresi? Coba kita perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Sudut depresi adalah sudut yang kita memandangnya ketika posisi kita berada di atas. Sedangkan sudut elevasi adalah posisi kita di bawah dan kita memandang ke atas. Maka kita dikatakan di sini bahwa yang disebut sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk dengan arah horizontal pada pandangan mata mengamat ke atas. Mata pengamat ke atas. Maka depresinya adalah pengamat melihat ke bawah. Posisi depresi berada di atas, posisi elevasi pengamat berada di bawah. Berikut ini diberikan sebuah contoh kasus, di mana ada sebuah pohon yang berjarak dari 100 meter dari seorang pengamat. Ini kasus yang berhubungan dengan elevasi dan depresi. Nah, karena ada sebuah pohon, kita buat ilustrasi seperti ini. Kemudian ada seorang pengamat yang dimana jarak antara pohon dengan pengamat tersebut adalah 100 meter. Sedangkan tinggi dari pengamat tersebut adalah 170 cm yang bisa kita buat dalam bentuk satuan yang sama, yaitu 1,7 meter. Apabila pucuk pohon tersebut dilihat pengamat, berarti ini berhubungan dengan sudut elevasi, yaitu pengamat memiliki sudut elevasi 60 derajat. Dengan horizontalnya seperti ini, kita gambarkan. Sudutnya adalah 60 derajat. Maka kita bisa tahu bahwa jarak mata dengan horizontalnya itu sama nilainya, yaitu dengan jarak dia berdiri, yaitu 100 meter. Dari sini kita mendapatkan sebuah yang namanya segitiga siku-siku, di mana kita misalkan posisi daripada siku-siku di sini memiliki panjang X. Yang diminta adalah tinggi pohon, maka kita harus menentukan nilai X mulai dari X hingga pada bawah pohon. Kita cari nilai X-nya dulu, yaitu dalam bentuk segitiga siku-siku, di mana ketika kita punya modal X dan 100 meter di sini, maka untuk 60 derajat ini berhubungan dengan siapa? Sin, cos, atau tan? Betul, berhubungan dengan tan. Kenapa berhubungan dengan tan? Karena dia ini yaitu desa. Modalnya adalah desa. Desa depannya yaitu X, sampingnya yaitu 100. Dan kita harus ingat, di sini tidak ada itu tan 60 derajat berapa. Tapi kita sudah harus tahu bahwa tan 60 derajat tadi berapa? Akar 3 ya. Maka X di sini sama dengan 100 akar 3. Pindah ruas ya. Akar 3 kali 100, maka kita bisa tuliskan bahwa X-nya adalah 100 akar 3. Kalau di sini X-nya adalah 100 akar 3, berapakah tinggi pohonnya? Tinggi pohon adalah X ditambah
tinggi pengamat. Maka, kalau X-nya adalah 100 akar 3, tinggi pengamatnya 1,7, maka di sini adalah tinggi pohonnya. Apakah perlu kita menghitungnya dengan menggunakan kalkulator? Tidak perlu, cukup seperti ini saja. Mudah bukan? Ingatlah bahwa kau tidak akan pernah tahu sebesar apa kemampuanmu sebelum kau mencoba. Sampai jumpa!